Halo semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi dengan saya Hen di Bajak Movie. Kali ini saya akan mereview film dengan genre petualangan horor fantasi, di mana pemeran utamanya juga merangkap menjadi sutradara. Ia adalah Carlson Young, salah satu bintang yang bermain di film Psychopath, Scream the TV series. Jadi, film ini menceritakan seseorang yang kehilangan saudari kembar dan kasih sayang orang tuanya, sehingga membuat batinnya terguncang, ditambah godaan tipu daya iblis dalam dirinya. Akan tetapi, dia punya cara mengobatinya. Tanpa lama-lama, inilah alur cerita film The Blessing WORLD 2021. Di awal film diperlihatkan dua bocil kembar, yaitu Margaret dan Lizzie. Mereka bermain bersama dengan kunang-kunang di tepi kolam renang di waktu senja. Di sisi lain, ibunya sedang memasak di dapur, dan si ayah yang lagi baca buku utangan. Waduh, pasti lagi liar tuh. Kembali kedua bocil, yang satu kejar burung kakak tua hinggap di jendela, dan tak sengaja melihat kedua orang tuanya bertengkar hebat. Padahal mah cuma gara-gara plester. Dan yang satunya lagi tetap santuy di tepi kolam, sampai ia melepas kunang-kunangnya dan mengejarnya ke kolam sehingga jatuh tenggelam dan meninggal di sana. Kembar yang melihatnya terpelongo karena ia juga melihat seseorang dengan lubang hitam di sampingnya. Dan film ini pun baru dimulai. Margaret yang masih hidup tanpa kembarannya kini sudah beranjak dewasa. Ia yang baru bangun tidur menerima surat dari ibunya bahwa mereka akan pindah ke rumah lamanya, di mana si Lizzie mati tenggelam di sana. Lalu ia pun berendam di bak mandi. Scene berganti, Margaret nonton acara TV favoritnya, yaitu Eyang Dukun. Dengan hikmatnya, ia mendengarkan rumus-rumus perdukunan yang dijelaskan Eyang. Lalu Margaret pamit ke temannya untuk ikut pindahan. Jadi Margaret sudah lama tidak tinggal dengan orang tuanya. Lalu ia pun pergi. Di saat istirahatnya dari perjalanan yang jauh, dia melihat sosok kecil dari kaca mobilnya. Dan saat dia cek, sosok itu menghilang. Lalu Margaret malah melihat idolanya, si Eyang Dukun. Mereka berbincang tentang lubang kelinci, perumpamaan dari apa yang Margaret lihat di masa lalu. Eyang berkata jika ia tidak suka jawaban yang diberikan dari dunia, ia harus mengeceknya sendiri. Scene berganti, Margaret telah sampai di rumahnya. Akan tetapi malah disambut suara gaduh pertengkaran kedua orang tuanya. Singkat cerita, setelah Margaret menghibur orang tuanya satu-satu, lalu ia pergi ke kamarnya. Baru aja rebahan, ia langsung mengecek pintu kecil di balik lemari, dan sesuatu yang misterius bergerak di balik selimut kasurnya. Di balik pintu adalah tempat bermainnya dulu. Ternyata banyak gambar lubang hitam, lalu ia lepas semuanya. Lalu terlihat wajah seram dirinya di cermin. Singkat cerita, Margaret berkencan di suatu bar dengan pacarnya. Mereka pun kangen-kangenan. Untung belum sampai sosor-sosoran ketika sahabatnya datang. Dan si sahabat cewek Margaret tanpa nama ini adalah peramal tarot yang akan meramal Margaret. Dengan tepatnya, ia tahu masalah yang dihadapi Margaret, bahwa dia sedang mengalami kehilangan emosional yang cukup besar karena dampak dari traumanya, dan akan mengalami sebuah perjalanan. Dan saat peramal berkata, "Kau di mana? Kau di mana?" Terlihat di sisi lain Margaret sedang ditenggelamkan oleh orang yang menjaga lubang hitam. Singkat cerita, Margaret pulang dengan pacarnya. Karena kangen yang tertunda tadi, akhirnya mereka sambung dan terjadilah cocol tanam di dalam mobil. Sementara di dalam diri Margaret ada bisikan Pak Tua. Seperti mendapatkan petunjuk, Margaret menyudahi pencocolan tersebut dan berlari masuk menuju lubang hitam. Aduh, nanggung dah. Di sana dia mencari saudari kembarnya, Lizzie.
dan dia melihat rumahnya dengan keadaan berbeda 180 derajat dengan suasana horor yang menyatu dengan alam. Margaret pun masuk dan melihat bola merah menyala di tengah ruangan, yang dimana ruangan itu penuh pintu menyeramkan. Ia terus berjalan sampai ujung dan bertemu dengan Pak Tua yang selama ini menghantuinya. Dia adalah kaisar mimpi tergelap dalam hutan cahaya. Ia berkata Margaret akan dikurung di tempat antara hidup dan mati seperti adiknya, karena dia tidak bersuka atas kematian adiknya. Margaret diberitahu untuk membebaskan adiknya, ia harus membuka 4 kunci yang dipegang oleh 4 iblis. Salah satunya adalah Pak Tua yang memberikan kuncinya cuma-cuma. Dengan waktu sebatas lilin, jika gagal Margaret akan dimakan kegelapan. Sebelum memulai, Pak Tua menegaskan bahwa ia adalah temannya. Di pintu pertama adalah gurun pasir. Di sana ia berjalan begitu jauh tapi tidak menemukan apapun, hingga terlihat suatu gubuk dan Margaret memasukinya. Terlihat suasana kumuh penuh lumut dan lalat dan iblis berwujud emak-emak bertopeng. Setiap iblis bertanya, Margaret menjawab tidak sesuai kenyataan tetapi sesuai harapan iblis. Hal itu membuatnya pusing. Ia meminta segelas air tapi harus menukarnya dengan sepatu. Lalu ia meminta kunci itu dan harus ditukar dengan kenangan kecilnya. Dengan colokan di mata, iblis menarik ingatan Margaret ke atas atap. Dan terjadilah perlawanan batin dan runtuhlah gubuk itu. Singkat cerita, Margaret berhasil keluar dan membuka kunci kedua. Sambil merasa sakit di kakinya yang terluka, Pak Tua berbincang dan mengingatkan masih ada 2 pintu yang belum dilewati. Botol waktu yang menggunakan lilin terus-terusan menipis. Margaret pun bergegas memasuki pintu selanjutnya, yang ternyata terhubung dengan pintu kecil di kamarnya. Melihat sepatu dan baju yang kecil, ia sadar berada di masa lalu. Dan di ruangan ayahnya ada suara. Ternyata tidak ada siapapun. Tiba-tiba muncul iblis jelmaan ayahnya dengan kondisi kurang baik. Mereka bicara tentang masalah keluarga. Dan ayahnya senang Margaret mengunjunginya. Tapi tiba-tiba Margaret pun kabur dari rumah itu, tetapi ujung-ujungnya ketemu rumah itu lagi. Singkat cerita, Margaret mendapatkan kuncinya. Ia mengambil pisau menuju kamarnya, tapi ayahnya menyerang dari belakang. Karena tahu itu bukan ayahnya, lalu Margaret membunuhnya. Singkat cerita, Margaret membuka kunci ketiga. Di sana Pak Tua sudah tidak ada. Lalu Margaret memanggilnya. Di sini baru jelas nama Pak Tua itu adalah Lenit. Dan Motama juga baru ketahuan dan lilinnya pun mati. Lalu Margaret pun ditelan kegelapan. Scene berganti. Kini Margaret terkurung dalam kubus bercahaya biru neon dengan sebuah cermin di depannya. Margaret pun bercermin dan malah melihat Ghost Rider ikut nimbrung di filmnya. Tak menemukan pintu keluar, Margaret memanggil Pak Tua Lenit. Tapi lagi-lagi bukan cerminnya yang aneh, tapi Margaret merasa tak kenal dengan dirinya sendiri. Lalu Margaret menangis dan ngoceh ngalor ngidul, ngomong sendiri seperti sedang bicara dengan Lizzie kembarannya. Kemudian ia sadar Pak Tua Lenit lah yang menggodanya ke tempat itu. Lalu muncullah asap putih yang tentunya tidak mengandung tar ataupun nikotin yang menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan, polusi janin, hutan, kemalingan. Lanjut, asap itu mengendalikan tubuh Margaret, lalu menyayat tangannya sendiri. Lalu dia pun minta maaf, entah dengan siapa. Karena muak dengan kemarahan dan ketakutan ini. Lalu Margaret mulai mengingat masa lalu bahagianya saat masih kecil dulu.
very old key to a very old. Sesosok tangan membantunya, lalu Margaret terbangun, merasa dirinya sudah kembali menjadi dirinya sendiri. Lalu Lynette muncul dari balik cermin, menghancurkan cermin. Karena tahu Margaret mendapatkan kunci keempat, dengan godaan Lynette memaksa Margaret membuka kunci itu. Dan ternyata faktanya Lynette adalah wujud dari kegelapan dan ketakutan Margaret akibat trauma masa kecilnya yang tak terobati. Lynette pun musnah, lalu ruangan mulai dipenuhi air dan tiba-tiba Margaret baru bangkit dari bak mandinya. Lalu Margaret menemui kedua orang tuanya dan mulai memperbaiki semuanya dan bahagia. Film pun tamat. Jadi semenjak Margaret mandi, setelahnya adalah imajinasi fantasinya saja. Jadi yang dilakukan Margaret adalah bermeditasi untuk berdamai dengan ketakutannya. Ya, kematian saudarinya, orang tuanya yang sedih sendiri, tawuran sendiri, dan melupakan Margaret yang juga ikut sedih dan butuh perhatian kasih sayang. Hal itu malah membuat Margaret bukan cuma kehilangan kembarannya, tapi kasih sayang orang tuanya juga. Akhirnya Margaret jadi menjauh sampai dia bisa berdamai dengan batin anak dalam dirinya, atau malah dikuasai oleh hal itu. Jadi dalam dunia psikolog yang dialami Margaret adalah the dark side of inner child. Dan meditasi adalah salah satu inner child healing, di mana yang dilakukan Margaret sering saya lakukan juga, untuk mengobati dan berdamai dengan diri sendiri. Dan itu benar-benar berproses cukup lama. Jadi pesan dalam film ini adalah apabila kita punya masalah atau trauma masa lalu yang belum terobati, cobalah beri waktu untuk diri sendiri, untuk merenung dan mengingat semua agar bisa belajar dari hal itu. Dan sedikit demi sedikit lebih tenang, walau efeknya macam-macam, bahkan mati rasa. Tapi ketika inner child itu muncul, kita lebih bisa mengatasinya. Oke, itulah alur cerita The Blessing WRLD. Terima kasih. Jangan lupa untuk membantu channel ini. Tolong like, share, subscribe agar kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.